tapi di Dua Perempuan Gila. Alright, bertemu kita kembali di Dua Perempuan Gila. Tapi ini kali saya satu orang saja sebab apa nih Amy? Kita sekarang di Rhythm of Rimba di mana nih? Di RDC. Apa? RDC dia yang panjang? RDC Rainforest Discovery Center. Rainforest Discovery Center. Oke, Irene memang selalu penyelamat saya, Pak. Oke, so kita hari ini di ROR dan kita dijemput. Hari ini kita ada 3 wanita kuat. Oke, 3 wanita kuat. Saya tidak tahu lah, satu orang wanita gila kah? Saya tidak tahu lah. Tapi yang saya tahu, saya interview 3 wanita kuat, di mana 3 mereka ini adalah community builder di tempat dorang sendiri. So, dorang ini selalu pergi mana-mana nih. Pergi KLK, pergi mana kau Tori? International. Taiwan. Di Taiwan lah. Pergi Taiwan, okay, one of them. So kita akan bercerita sedikit macam mana dorang ini walaupun mama-mama masih lagi boleh jadi community builder, masih lagi berpeduli kepada community di sekitar mereka, masih lagi mau tahu macam mana kita mau sama-sama meningkatkan pendapatan kita nih satu kampung. Oke, ini memang saya punya bidang lah, jadi saya senang cakap lah. Oke, so ceritakan sedikit. Oke, Irene, sedikit introduction untuk Irene. Irene ini bagi saya seorang superstar. Dia ini sangat superstar ini, oke? Bagi saya Irene seorang superstar, best in Bundu Tuhan. And then yang saya tahu dia buat penanaman herba secara community. Golongan sasarannya adalah suri rumah, oke? Banyak sudah program ataupun banyak sudah corporate fund yang sudah masuk ke tempat dorang untuk sebab dia pitch hebat. Oke, satu. Yang kedua, yang saya tahu dia superstar, dia pernah menang Shell Life Wire. Tahun berapa itu? 2022 lah. Oke, 2022 lah. Oke, sekarang Irene lah. Cerita sedikit community. Kenapa kau mau buat di sana? Kenapa kau rasa kau bertanggung jawab untuk community kau di sana? Lepas tu, apa yang mendorong kau untuk buat the idea yang untuk penanaman herba nih? Oke, alright. So, hai semua, saya Irene, merupakan pengurus kepada Dumawangi. So, seperti yang Jana cakap tadi, sekarang ini kita membuat pemberkasaan wanita, terutamanya suri rumah di Kampung Bundu Tuhan Ranau lah. So, kita punya fokus buat masa ini adalah untuk meningkatkan dorang punya pendapatan isi rumah melalui penanaman herba dan juga edible flower, menggunakan kaedah pertanian mesra alam. Bunga yang boleh dimakan lah. Bunga-bunga yang boleh dimakan. Jadi ya, jadi project kami ini kita sudah start bersama dengan community masa pandemik lah, 2020. So, kenapa saya betul-betul macam besar hati untuk menjalankan proyek ini bersama community? Satu adalah disebabkan saya juga seorang ibu. Jadi pada masa pandemik itu saya nampak banyak keperluan di mana kita dengar a few keluhan daripada ibu-ibu itu sendiri, di mana orang bilang macam mana semua dapat pendapatan lebih. Anak saya banyak dia mau beli sebab masa pandemik itu kan banyak perlu beli sendiri, kan belajar di rumah. Betul. Jadi ada yang cakap, saya mau beli ini tapi susah. Tidak duit, tidak cukup. Tidak cukup. Okay. Macam mana saya mau beli semua bahan untuk anak saya belajar di rumah. Paham? Jadi melalui daripada sana kan saya dapat inisiatif untuk buat itu secara bercommunity. Sebelum itu kita buat juga tetapi secara sendirilah. Dan bila dapat pendedahan apa itu perusahaan sosial semasa program AWE itu kan. Paham. So dari sana kita apply itu model bersama dengan community di Kampung Bundu Tuhan lah. Ya. Apa model dia tuh? Apa dia punya anu tuh? Dream Builder. Ya, Oke. Dream Builder. AWE adalah Academy Women Entrepreneur. Entrepreneurship. Dia under US Embassy. Dan first batch kami 1, 2, 3.
3 orang. Kami first batch nih untuk AW. So, dia punya modul adalah Dream Builder, which is Dream Builder itulah yang kau implement dalam community and jadi. Menjadi. Oke, next kita pergi Kak Rozia. Lepas itu nanti saya cerita lagi. Oke, Kak Rozia. Oke, Kak Rozia, saya bagi introduction sedikit yang saya tahu pasal dia. Oke, Kak Rozia nih dia dari Wapo Kak, panjang apa Kak? Wanita Pulau Omadal. Wanita Pulau Omadal. Oke, first time saya jumpa dia di Buy for Impact 2022 kalau saya tidak salah. Oke, 2022 di mana? Berapa orang peserta? 11 orang. Irene kau ada juga kan? 11 orang peserta 11 orang peserta. Which is itu first time kakak terbang Kak? First time naik kapal terbang, bro. Banyak kali. Maksudnya first time pergi Kuala Lumpur. So, itu adalah dia punya first time journey dia. First time journey dia pergi KL. Nggak tahu cakap, men. Dia nggak jual produknya. Dia diam saja, dia duduk. Tapi antara 11 tuh sel dia paling meletup. Oke, apa yang dia jual nanti kita cerita. Tapi Kak, soalan yang sama. Ceritakan sedikit tentang kakak dan komuniti kakak dan kenapa, apa yang mendorong kakak untuk rasa bertanggung jawab tuh kepada komuniti di Pulau Omadal itu sendiri dan sedikit cerita pasal Pulau Omadal tuh. Pulau Omadal di mana? Oke. Mikrofon Kak dekat sedikit. Oke. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Rozia daripada Persatuan Wanita Pulau Omadal dari Pulau Omadal Semporna Sabah. Pulau ini di kawasan Semporna, dia 45 minit daripada Semporna ke pulau baru sampai. So tidak juga mudah pergi pulau ini. Kita melalui berbagai cabaran kalau kuat ombak sebab kami pulau. So, bercerita tentang kami punya persatuan terdiri daripada wanita semua dan kebanyakan adalah ibu tunggal. Tiada pekerjaan, mengharapkan pertolongan daripada keluarga ataupun suami. Kalau ibu tunggal mengharapkan keluarga. So, apa yang mendorong saya, kenapa saya sampai sekarang masih lagi kuat untuk mendorong saya punya komuniti sebab memperkasarkan wanita ke seluruh dunia, yang wanita boleh tanpa dorongan siapa-siapa, dan wanita, saya rasa wanita boleh sebab saya dapat rasa memang dari awal kita melalui banyak cabaran dan kalau kita berusaha tiada yang boleh, yang tidak mustahil, semua boleh. Ya, saya rasa wanita adalah kuat untuk mendorong wanita. Kalau bukan kita wanita, siapa lagi? So, kakak ikut program AW. Kuat betul demi women empowerment nih. Kita juga. Oke. Sebab saya kenal dulu Kak Rozia susah mau bercakap. Karena time itu dia belum ada keberanian untuk bercakap. It was happened 3 years ago. Dan saya rasa inilah hasilnya Kak. Inilah hasilnya dan kekuatan daripada community itu sendiri. Oke, community kakak buat apa? Nanti. Oke, Farni dulu. Nanti kita cerita urusan produk, oke? Alright, oke, next. Farni, yang saya tahu Farni Milis berasal daripada Kota Maruduk, seorang suri rumah. Dulu dia dia bawa kacang apa tuh? Kacang panggang tradisional. Kacang panggang tradisional di mana ini kacang ada di tempat dia aja kebanyakan ataupun hanya ada di Kota Maruduk saja. Hanya ada di Kota Maruduk, dia buat dan dia bawa itu ide untuk kita punya program AW. Dan saya tengok dia keluar hari ini dengan produk yang lain. So, Farni, ceritakan sedikit latar belakang community itu di sana, dia punya punca pendapatan itu apa, dan mungkin apa yang mendorong kau untuk membangunkan kau punya community ini. Oke, hai, saya Farni. Ya betul, saya dari Kota Maruduk, tapi sebenarnya saya dibesarkan di Kota Belud. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Belud. And then selepas saya berkahwin, saya menetap di Kota Maruduk lah, dan sampai sekarang masih di Kota Maruduk juga. Saya punya pengalaman, saya bekerja sendiri, saya mengusahakan produk kacang panggang tradisional di Kota Maruduk. And then sebenarnya semasa saya start ini, community punya
project Konhas Craft nih. Saya punya bisnis kacang panggang tuh tengah jatuh. Saya tidak ada sales masa itu. Kenapa? Sebab itu bahan mentah kurang, and then dia punya harga naik harga. So saya tidak dapat kasih pasar. Sudah saya punya kacang panggang di kedai-kedai Mesra Petronas. Sebab itu dia tidak untung sudah Pak. Sebab itu kos sudah meningkat. So time ini semasa selepas pandemik ini kan yang tahun 2022 nih, selepas itu pandemik, saya dapat inspirasi buat pemerkasaan community Konhas Craft nih. Sebenarnya saya terinspirasi daripada kawan-kawan dari AWI juga, macam Irene, macam dorang si Judy, dorang si Angie, semua. Sebenarnya saya terinspirasi dengan apa yang diorang kasih usaha lah. So dari sana saya saya dapat melihat satu masalah, yaitu lambakan kulit jagung tuh. Saya dapat lihat masalah itu sebagai satu peluang. Dari sana saya dapat lihat sebagai peluang, dan saya jalankan itu program selepas dapat kumpul 20 orang suri rumah dan juga ibu tunggal pada March 2022. Dan dari sanalah kami bermula buat itu craft kulit jagung. Jadi community kok memang perempuan juga lah? Iya, semua wanita. Semua wanita, yes. And then super women here. Semua wanita suri rumah mungkin? Semua ada yang wanita bekerja? Suri rumah seperti saya dan tidak ada yang bekerja. Tidak ada. Orang semua bekerja orang buat banyak kerja. Orang berkebun, orang jual kue-kue, orang jual orang jual tanah organik begitu. Orang bukan buat 1-2 jenis kerja saja. Orang buat banyak jenis. Yang kerja. Penting ada. Iya. Yang penting ada pendapatan. Yang penting dapat pendapatan sampingan dari hasil usaha di orang itulah. Dan dapat membantu keluarga sekali lah. Yes, betul. So wanita-wanita hebat nih, saya tidak boleh juga cakap lah. Tapi kalau bagi saya seorang ibu nih yang sibuk juga mau tolong orang. bukan penyibuk atau? Penyibuk kan, iya, menyibuk dengan orang punya kesusahan. Kesusahan, dan kita ada rasa macam mana kita rasa macam kita bertanggung jawab, kan? Kita rasa macam mana kita boleh tolong nih, macam mana kita boleh sama-sama meningkatkan nih. Saya tidak tahu sama itu adalah semangat kewanitaan kah, atau semangat kita yang memang orang-orang kampung saja kah? Saya rasa sebab dari pengalaman kita sendiri, betul. Dan bila macam saya sudah join program, saya terinspirasi dengan kenalan kawan saya masa itu, yang saya rasakan masa COVID tuh, biarpun kita tidak dapat berjumpa dengan orang seperti biasa, tapi time COVID tuh kan saya dapat berjumpa orang-orang yang kawan-kawan yang positif, Pak. So orang bilang time COVID itu macam satu musibah yang besar, tapi kalau kita mau cari dia punya kebaikan, dia punya hikmah itu, kita tetap akan jumpa itu. So time COVID itulah saya rasa macam satu rezeki lah bagi saya, sebab dapat jumpa sekalian semua positif. So saya pun dapat kasih ubah cara berpikir saya, dan dari situ saya dapat bantu suri rumah yang macam saya juga. Alright. Saya pergi Irene. Irene, kau lebih memahami nih macam mana konsep social enterprise itu, macam mana keusahawanan sosial itu berjalan, dia punya konsep macam mana. So boleh terangkan lebih jelas dengan apa pemahaman kau, dan macam mana kau implement itu SE dalam kau punya community. Dan of course kita banyak cabaran lah kalau kita buat community nih, beramai-ramai, untung kecil kan, lepas itu kita punya orang pun pandai cari makan di luar sudah. Jadi itu antara kita punya cabaran-cabaran. So terangkan sedikit pasal usahawan sosial dan macam mana kau implement itu keusahawanan sosial tuh di dalam kau punya community. So untuk pengetahuan semua, perusahaan sosial ini dia adalah satu konsep dalam bisnis di mana kita terapkan 3P lah.
Satu people, yang kedua adalah planet, dan yang ketiga adalah profit. Di mana dalam masa kita membuat perniagaan, dalam masa itu juga kita mesti menjaga kita punya manusia, kita mesti jaga kita punya alam sekitar, tapi kita mesti ada keuntungan daripada perniagaan itu untuk memastikan kita punya perniagaan itu sustainable, boleh berterusan tanpa bantuan daripada luar. Jadi untuk dari Dumawangi kita memang fokus kepada 3 inilah. Satu, kita punya people adalah wanita, di mana kita memperkasakan mereka untuk dorang mendapat pendapatan sendiri. Yang kedua adalah alam sekitar, di mana di sini kita terapkan konsep pertanian mesra alam, di mana kita tidak menggunakan sebarang racun kimia. Kita menghasilkan kita punya baja sendiri, insect repellent sendiri. Baja kompos sendiri lah. Ya, kita buat sendiri juga. Dan yang ketiga itu profit kita melalui daripada penjualan herba segar, bunga segar, dan juga produk yang kering yang kita hasilkan sendirilah, yang kita proses. Jadi untuk perniagaan sosial ini, dia ada satu lagi konsep di mana kita mesti ada persen yang kita bagi kepada kita punya penerima manfaat. Contohnya kalau dalam Dumawangi, kita punya penerima manfaat adalah suri rumakan. Jadi semua ahli Dumawangi ini sekarang kita ada dalam 70 orang. Jadi kita ada macam special, kalau untuk dorang nih, kalau dorang beli semula produk yang kita hasilkan yang sudah kita buat secara contohnya yang garam herba kan, kalau sudah kita buat, dan kalau ada daripada member ini yang akan beli semula, dan kita akan bagi dia 10%, 30% diskon. Khas untuk community itu saja kita punya penerima manfaat. So itu salah satu kebaikan dalam ini social enterprise lah. Ya. Oh, paham. Oke, kalau kakak kita jualkan banyak-banyak. Oke, contoh macam hari itu kita dapat sale, contoh kita dapat sale 15.000. Oke, ini barang nih kita semua buat nih, orang kampung, kawan-kawan buat. So macam mana kakak mau bagi ataupun macam mana pembayaran dorang tuh supaya dorang tuh ada pendapatan? Adakah dorang sama rata kah ataupun ada ikut persen kah, atau macam mana konsep itu diamalkan di WAPO? Kalau ikut konsep itu diamalkan di WAPO, setiap produk saya ada simpan nama diorang siapa punya, and then 10% saya tolak untuk kos pengangkutan apa semua, and then 10% diorang akan tolak untuk modal pusingan. Paham. So modal pusingan, dan 5% saya akan tolak juga untuk menjalankan aktiviti pemeliharaan alam. Terutamanya penyu. Kita tidak mau penyu pupus ya. Dan di pulau kami memelihara penyu, terutama saya wildlife. Berapa ekor? Tahun lepas saya lepaskan 380 anak penyu. So semua wanita yang buat. So kita dapat bayangkan di awal pagi jam 5 diorang merunda, lepas merunda urus keluarga dan anak, lepas tu sambung lagi buat kerap tangan. So tidak dapat kita bayangkan kerja wanita bukan sembarangan kerja. Betul. Ya, itulah kerja wanita. Itulah mungkin yang mendorong saya juga kenapa saya masih lagi berusaha untuk tolong diorang, untuk bantu diorang. Dan masa pandemik saya dapat kerja daripada artisan di Elan yang bercakap di depan sana tuh. Banyak juga proyek dengan dia, tikar besar beribu-ribu, dan hasil itu semua kepada community. Ya, so diorang dapat berurusan buat kerja dan tidak juga tinggalkan pengamalan alam sekitar semula jadi yang cara hidup yang mapan. Jadi maksudnya 5% daripada itu kita akan tolak pemeliharaan alam. Sibuk lagi kan sama penyu lagi sibuk. Aduh, sangat kerap sibuk lagi, penyu lagi, ya. Sangat sibuk sebab saya juga sudah melalui berbagai perkongsian, pertama di Tokyo, kedua di Indonesia, ketiga di Singapura, dan keempat di Manila. Wah, pasal saya punya kerja dengan artis Ilan yang sangat terkenal. Dia memang artis yang kuat. Saya bekerja sama dengan dia sudah 5 tahun, masuk 6 tahun sudah. Memang sangat mantap dari segi pertolongan community dan promosi, dan kami pun mendorong dan berusaha untuk promote di mana-mana ada event, di situ juga kami ada. Apa yang penting bagi saya, cara hidup yang mapan, dan jangan tinggalkan pemeliharaan alam. Cara mapan itu saja. Ya. Apa ini maci-maci?
Bully menggunakan perkataan mapan tuh, mapan. Ya. Mapan dan apa tadi tuh Kak? Cara hidup yang mapan. Cara hidup yang mapan dan pemeliharaan alam. Pemeliharaan alam. Jadi kalau maci, maci ya di luar sana maci boleh paham apa itu mapan dan pemeliharaan alam. Kenapa tidak orang muda? Maksudnya kita sudah start apply nih. Mama-mama sibuk dengan penyu lah, sibuk dengan orang lah, tiada duitnya. Macam mana kita mau tolong? Kita sama-sama maju. Bulan-bulan lagi hantar sampah pergi Sampurna, kutip sampah, kumpul sampah. Nah, sibuk lagi dengan sampah. Nah, aduh. Ya, tapi it's the reality di mana kita wanita bukan senang. Ya. Bukan senang, kita banyak tanggung jawab dengan keluarga, banyak kita punya tanggung jawab mungkin dengan ibu bapak juga, kan? Tapi kita masih ada semangat, ada semangat dan kita rasa itu maksud saya tadi kita rasa macam masalah alam sekitar nih kenapa? Dari mana bermulanya dan penyumbang utamanya adalah sifat manusia itu sendiri. Iya, betul. Sifat manusia itu sendiri dan manusia ini macam mana kita mau kasih sedar dorang nih. So mungkin kita tidak boleh buat yang besar, tapi mungkin kita boleh buat dalam skala yang kecil. Kita start with the community first. Oke. So kita pergi sama Farni. Kok ingat soalan saya yang tadi itu? Tidak ingat sudah. Tapi saya mau berguru sama kan rupanya dia sudah pergi Tokyo, dia sudah pergi Manila, dia sudah pergi mana Kak? Indonesia lagi Kak? Singapura. Nah, Masa akan datang pergi Hong Kong. Nah, macam mana guys? Ikut, ada orang mau ikut. Nah, tengok kan, Pulau Sempurna, 45 menit daripada Sempurna naik boat. Boleh terbang keluar sana untuk membawa ini idea, untuk membawa ini pendadahan, untuk bawa ini kita punya experience apa yang kita buat di kampung kita dan mungkin boleh membuka mata dengan di mata dunia itu sendiri. So Farni, soalannya macam mana kau mengimplementasikan keusahawanan sosial tuh dalam community kau supaya dia lebih sustain. Di mana sustain ini maksudnya, of course kau sudah buat jagung. Apa orang bilang sustainability. Of course kita ada golongan sasar, tapi profit itu macam mana kau mengatur kau punya profit dalam community kau supaya community kau ini senang hati nih. Supaya sebab dalam community ini dari 35 orang kakak. Dari 7 orang. sekarang 70. Tengok dia punya peningkatan peratusan tuh. So, ini yang kita mau. Ini yang kita mau di mana pengurusan keuangan tuh di dalam community itu sendiri. Macam mana kok atur untuk di Kota Marudu? Sebelum itu saya cerita dulu cabaran dia. Cabaran dia. Saya mau tanya yang last ke arah yang itu tuh. Cabaran ini. Paham. Right, teruskan. Masa saya mulai ini program, saya punya peserta, dia orang tidak paham apa itu keusahawanan sosial. Dia orang ingat saya ini buat kebajikan. So dia orang tanya, dia orang ada yang tertanya-tanya bila kami pergi pameran booth, dia orang heran harga saya beli lain, and then harga yang saya beli dengan dia orang lain, and then harga yang saya jual lain lagi sudah di mark up. So ada yang tanya kenapa pula si Farni mau ambil untung, bukan dia buat kebajikan kan? Itu cabaran dia masa saya mula-mula buat ini program. Ada yang salah paham dan dia orang tidak mengerti apa itu keusahawanan sosial. Jadi saya secara slow lah, secara perlahan-lahan dalam tempo 2 tahun lebih sepanjang ini program, lama-kelamaan dia orang paham. Dia orang paham kenapa saya perlu ambil keuntungan. Satu, untuk saya implement itu 3P itulah tadi. Risau lah itu mikrofon tidak dengar suara kok kasih dekat sedikit. Yes. Risau lah, supaya saya boleh implement itu 3P dalam keusahawanan sosial. Pertama, penerima manfaat. Kedua, keuntungan. And then yang ketiga itu planet. People, planet, profit. Yes. So bila dia orang tahu, sudah paham pelan-pelan, dia orang tahulah sebenarnya keuntungan yang saya dapat itu untuk bagi dia orang untuk memberi semula dan juga untuk bertahan supaya selepas program itu kita dapat jalankan bisnis, kemudian kita dapat bertahan dan semua
dapat dia punya manfaat dalam masa yang panjang. Kita tidak mau habis program, habislah. Apa dia punya kesinambungan. Betul. So, tugas saya kena pastikan selepas program itu kan kita sudah keluarkan dana, kita sudah dapat orang sponsor untuk buat itu program. So, kita kena kasih manfaatkan selepas program itu kita kena ada kelangsungan dia supaya tidak sia-sia itu program. Sebab di tempat kita nih banyak program dia buat jangka masa pendek, buat cake lah, buat itulah, buat craft menjahit lah, tapi sudah pulang habis sampai sana saja. Saya pernah ada saya dapat allowance Rp50 satu hari. Iya. Saya sendiri pun pernah hadir kursus begitu. Mas buat tat lah, kau suruhlah saya buat tat sekarang. Mana saya tahu apa-apa. Di sana saja saya tahu itu. Sebab selepas itu program kita tidak mindset yang selepas itu program kita tidak mindset yang kita akan mau teruskan. Kita tidak jumpa siapa orang yang berminat dan kita tidak dapat kasih teruskan hasil daripada itu program. So membazir sajalah kita bagi kursus. one off sajalah. Iya, one off. Satu pembaziran bagi saya. Jadi secara perlahan-lahan itulah keuntungan yang saya dapat itu. Kalau kami kena panggil buat apa itu buat booth begitu kan, salah satu dia untuk menampung kos lah, menampung kos pergi pameran, pergi sana sini. And then yang kedua saya guna untuk activity awareness. Kalau macam di Kota Marudu, kalau kena panggil ada macam keamatan di kampung-kampung, saya pergi. Kami tidak kena sponsor. Saya akan pergi dan kami buat activity lah. Kami terangkan pasal kesan pencemaran plastik kepada pengunjung-pengunjung di booth tuh. Selepas kami kasih terang semua dan dia orang nampak apa yang kami buat, so baru dia orang dapat open dia orang punya minda. Yang sebenarnya yang kami buat nih tujuan dia apa? Apa impact dia kepada alam sekitar, kepada community. So itulah keuntungan daripada hasil daripada penjualan craft tuh kami guna untuk sustain dan juga untuk memberi awareness kepada awam lah. Paham. Oke. Jadi saya mau tanya dulu nih produk-produk. Bagi saya tidak menyangka kawan-kawan saya rasa macam lama enggak berjumpa, kan? Bukan berjumpa, tapi kita tidak cerita pasal ini nih. Ya, oke, apa kabar? Sehat? Semoga panjang umur, murah rezeki. Iya, peluk-peluk. Oke, begitu saja. Tapi we don't talk deep about ini. So, bila saya nampak pemikiran kawan-kawan saya sudah jauh nih. Kan kita berasal daripada rural area. Kawasan pedalaman, which is yang sebenarnya pedalaman, kalau kita tahu orang-orang biasa, orang tak tahu apa yang kita pikir. So mungkin itu juga cabaran bagi kita, macam mana kita mau kasih paham kawan-kawan kita yang di kampung nih, mungkin dia tidak dapat berpikiran dengan kita, tapi sekurang-kurangnya dia paham apa yang kita buat dan dia sokong. Ini yang kita mau. So bagi saya achievement kawan-kawan saya yang hari ini. Jadi saya nampak, wow, orang sangat jauh sudah nih, kakak jauh sudah nih. 4 negara sudah dia pergi, jauh sudah kakak nih. So, ya, lepas ni ke-5, pergi Hong Kong. So, saya rasa, wow, saya rasa macam, saya pun terbersemangat dan ini adalah saya sangat berbesar hati lah. Lama sudah saya mau buat untuk Women Empowerment punya program. Ini interview, lepas tu podcast untuk kita interview apa yang sebenarnya kita buat kan pasal keusahawanan sosial. So untuk pemahaman lebih jelas, dia punya spektrum begini keusahawanan sosial. Di tengah ini bisnis, commercial business nih dia tidak peduli lah. Contoh commercial business nih dia tidak peduli lah dia jual plastik mencemarkan kah? Dia tidak peduli kau punya untung, yang kau punya untung nih dia akan impact kepada manusia kah? Dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung. So ini adalah commercial business. So kita pergi sini NGO, kan? NGO. Dari sini NGO ujung. NGO ni apa? NGO ni yes dia ada people, dia mungkin dia impact, dia ada ambil tu mikrofon, kau tolong dulu saya cakap sikit, oke?
Dia ada beneficiaries, dia ada golongan sasar dia. Of course, dia kadang-kadang orang bilang membantu anak yatim lah, membantu orang inilah, plastik lah, penyu lah. So ini adalah NGO, tetapi dorang tidak profit. Which is dorang ini bergantung kepada fund sahaja. So dia pergi kepada social enterprise. So social enterprise dia ada di tengah-tengah, right? So dia kena ada planet, dia kena ada people, dan dia kena ada profit. So dia ada di tengah-tengah. Dia pergi sini juga, dia pergi sini juga. So tidak heran kalau orang kampung kau bilang kau buat kebajikan. Hampir sama. Tapi ya kita bukan volunteer, kita bisnis kan, kita bisnis. So itu yang orang bilang SI dia di sebenarnya sudah lama. Tapi di Sabah dia baru saya rasa macam 2019, dia start baru 2019, 9, 2, 1, 2, 3, 4. Dia baru 6 tahun. So ini adalah benda baru kepada Sabah sendiri. Dan sekarang nih banyaklah kerajaan buat kan, macam Inscan, Kuskop. Dia banyak buat untuk membangunkan community macam koperasi lah kan. So itu adalah usaha kita, usaha kerajaan untuk support usahawan sosial nih. Sebab saya rasa rugi nih kalau kerajaan tidak tolong kita nih, kan? Ya, rugi kerajaan tidak tolong kita. Kita sudah membangunkan beberapa orang dan 100 orang maybe satu kampung kita tolong lagi penyu, kita tolong lagi plastik, mengurangkan pembuangan plastik. So kenapa kita tiada alasan untuk dibantu? So ini yang kita perlu support. So Irene boleh cerita sedikit pasal produk. Macam mana kau market kau punya tuh? Produk. Ya, apa yang kau tanam? Oke, untuk Demongi punya produk kita ada beberapa kategori lah. Satu, kita punya target market untuk hotel dan juga fine dining restaurant. So ini kita target untuk jual herba yang segar sama bunga-bunga yang segar macam kalau herba macam rosemary, thyme, oregano, semua yang untuk western punya makanan lah. Dan kalau untuk yang produk kering, kalau kami ada lambakan herba macam yang rosemary, thyme, oregano semua tu kita akan keringkan dan kita akan jadikan dia sebagai end product. Yang sekarang kita buat multi purpose herb salt. Ada black dia, pepper. Ya, ada herba tapi kita sudah mix dengan garam Himalaya lah. Jadi produk ni dia menyenangkan kita, terutamanya suri rumah kah ataupun orang yang sibuk. Bila kita masak kita just terus pakai, ataupun kita mau marinate daging kah, untuk BBQ kah, macam-macam lah kita boleh pakai. Jadi maksudnya garam tuh sudah bercampur di dalam tuh? Ya, sudah bercampur dengan herba tuh. Oh, jadi kita taruh saja di dalam? Kita just pakai terus untuk masakan lah. Paham. Black pepper pun ada, semua salt? Semua salt, semua ada garam Himalaya. Dan baru-baru nih pada bulan 4 tahun nih, kami start buat satu lagi project di mana ini inisiatif untuk kita mengurangkan pembuangan kain linen pergi di pembuangan sampah. Paham. Jadi kain linen nih kita kumpul dan kita jadikan dia sebagai produk baru lah. Macam kita bagi napas baru kepada kain-kain yang orang mau buang lah. So ini kita panggil eco printing. Kita kasih warna semula menggunakan daun-daun alam. Serius macam, lah? Macam bunga-bunga. Lama sudah saya tidak pergi benda Tuhan nih kalau begini. Ya lama sudah kau tidak pergi. Banyak sudah kau tidak tahu. Ya bunga-bunga, daun-daun. So kita kasih, jadikan dia sebagai color natural untuk nih kain lah. Dan kita jahit semula untuk jadikan dia sebagai produk. Dan sekarang ini kita juga ada beberapa produk berasaskan untuk diri lah, macam sabun sama calendula balm. So ini kita tanam juga bunga-bunga yang ada antiseptik punya properties. Contohnya? Dan kita bunga calendula. Contohnya bunga calendula ini kita boleh jadikan dia sebagai teh untuk minuman. Tapi dia ada tinggi untuk implementation, untuk antiseptik. Jadi kita jadikan dia sebagai sabun sama balm. So dia bagus untuk kulit, eczema sama kulit yang sensitif lah. So ini sekarang kita target untuk jadikan dia sebagai corporate gift dengan company-company besar lah. Iya. Apa namanya? Nih
Ya. Ini calendula balm. Dia macam obat sapu lah, tapi ini banyak dia punya function, macam kalau kena gigit nyamuk kah, kalau rasa gatal kan kita just apply saja lah. Ya. Ya. Sapu jerawat pun boleh actually, luka. Ya, luka karena gigit nyamuk, kalau gatal atau ada eczema, kulit sensitif. Boleh aja pakai. Calendula nih nama saintifiknya, nama orang putihnya, nama orang kampungnya apa? Nama orang kampungnya saya pun tidak tahu. Di kampung tidak ada nama itu. Nah, majunya orang punya kampung pakai nama saintifik apa bunganya? So ini bunga nih, actually dia banyak karena guna dalam penghasilan kosmetik lah. Kalau kau tengok kau punya kosmetik ada aja tuh orang pakai calendula punya oil. So ini kita tanam sendiri dan kita proses sendiri. Kamu proses dia jadi minyak dulu nih? Kita infuse dengan minyak. Infuse dengan minyak, ambil dia punya pati dia. Jadi maksudnya kita ada 2 produk. Dumawangi ada 2 produk baru. Ada berapa produk baru? Banyak juga actually. Oke, cerita aja. Kita mau berjualan nih. Kita mau berjualan. Kita ada pula produk yang baru. Sekarang kita start untuk buat essential oil juga, tapi dalam skala yang sangat kecil lah. Dan untuk dapat essential oil nih dia punya oil sangat sedikit. Jadi sekarang kita ambil dia punya hydrosol. Maksudnya macam mana dia punya proses? Uap di bawah air tuh. Sekarang kita guna proses distillation lah. Penyulingan kayak itu namanya itu. Penyulingan. Proses penyulingan. Dan hydrosol nih kita boleh guna untuk spray muka, kita boleh guna untuk kosmetik juga. Jadi kita pakai dia punya gas kah? Dia punya asap tuh? Dia punya uap. Uapnya. Kan dia punya uap tuh dia akan jadi air kan? Betul. So kalau tuh minyak di atas sini, itu hydrosol di bawah sini. Jadi maksudnya hydrosol tuh di bawah? Ya, di bawah tuh minyak. Itu yang kita pakai sekarang lah. Sebab kalau buat minyak dia perlu banyak itu. Perlu sangat banyak dia punya bahan. Dan production kita memang tidak cukup lah untuk buat minyak, so kita buat itu hydrosol. Satu actually bukan kita punya production tidak mencukupi lah. Kita ada banyak juga resources yang banyak bahan, macam serai pun kita boleh buat juga. Cumanya sekarang kita punya mesin teknologinya lah nih kecil. Dan tolong dulu. Tolong dulu bagi mesin. Dan of course kita punya facility lah. Kita punya tempat untuk memprosesan kan. So itu pun salah satu kekangan juga untuk kita kasih expand besar lah. Tapi kita slowly untuk buat dia makin membesar lah. So untuk proses ini kamu buat di mana? Di greenhouse tuh juga ataupun ada tidak. satu center? Kita ada satu tempat pemprosesan. Kita punya greenhouse dulu yang sebelum kita move pergi di pusat Dumawangi itu. Kita punya greenhouse dekat rumah kan. So itu yang jadi bangunan tempat pemproses lah sekarang. Paham. So ada mesin untuk hydrosol lah. Ya, ada mesin untuk hydrosol. Ada mesin, ini pakai mesin gini? Tidak, ini kita buat bundle steam, kita masak ataupun kita buat hammering lah, yang macam ini. Kita ketuk-ketuk ataupun kita masak. Ya. Aku tengok biar betul kau Irene. Biar. Iya, saya terkejut. Ini bunga, ini daun yang. Iya, Bang. Ini daun mint. Ini daun tarragon. So kita ketuk pergi kain lah. Lama sudah saya tidak pergi Bundu Tuan Hari. Saya pergi Bundu Tuan Hari itu saya jumpa si Adrian saja, tapi saya tidak sempat. Saya tidak sempat. Maksudnya saya memang ada nampak sebelum nih. Masa di SDG Sabah pun ada kan? Ya, ada. SDG Sabah pun ada, tapi saya tidak paham dia punya pemprosesan tuh begitu sulit. Ya, dan untuk di pusat Dumawangi kami juga jadikan dia sebagai ekotourism. Orang boleh datang untuk belajar apa itu herbs sama bunga-bunga yang boleh dimakan. Dan kita boleh buat juga workshop yang buat semua ini lah. Ya. Siapa so boleh datang. Trainernya siapa? Itu community sendirilah. Banyak community yang boleh ajar sudah tuh. Iya, hebat. Saya memang selalu kagum dengan community Bundu Tuhan nih. Kenapa dorang nih ya? Jadi datang. Apa yang Dumawangi buat ini daripada bertanam, daripada tanam bunga keladi lah saya rasa. Kan dulu masa pandemik. Tanam bunga keladi, kau ndak tahu juga keladi ini kau jual bunga api-api, bunga apa? Bunga hati-hati. Bunga hati-hati. Habis itu musim kan
Popular betul. Kamu begini. Sampai Kota Marudu Mbak populer. Bunga hati-hati kau jual tuh bunga keladi dari penanaman itu kita belum buat secara community tapi kita tanam sendiri, kita jual sendiri orang kampung. Ini dari kita throwback daripada pandemik lah. So selepas itu kita try to do something, kita buat dorong penanaman herba. Iya. Penanaman herba which is sebenarnya time itu ada sudah penanaman herba tuh di sana. Actually masa pandemik kan kami start dengan 7 orang wanita nih. Mula-mula saya buat sebab kita tidak boleh berkumpul ramai-ramai kan. Iya. Jadi laki saya dia panggil anti-anti dia sejalan yang dekat dengan rumah. Jadi 7 orang. Dan masa itu memang orang rancak buat penanaman macam bunga-bunga semua tuh kan. Terus saya kasih introduce dorang nih herba. Masa itu kami buat herba saja, kami belum tanam bunga pun. Baru herbs. Jadi bila saya bagi dorang bibit, satu orang saya rasa macam 3 bibit sejak kali satu orang kan, belum banyak. Tapi bila macam 1 bulan selepas itu kan hasil dorang cantik. Jadi bila dorang punya hasil ada dan kami beli semula, semua pun excited. Oh, saya boleh dapat duit dari ini. Dan bila kita belikan, semua kita belikan dorang punya hasil. Jadi masa tu kita approach hotel juga lah masa pandemik untuk tahu apa dorang punya demand. Dan kita start untuk buat proses yang garam nih pada masa pandemik sebab tidak dapat jual yang segar. So bila wanita-wanita yang 7 orang nih sudah start menanam dan ada hasil yang dorang boleh nampak dan boleh jual, dorang slowly tukar pergi yang herbs lah daripada yang bunga hati-hati semua tuh. Dorang masih juga tanam tapi kan banyak sudah pasu-pasu yang ada tanah apa semua kan tukar orang punya tanaman kepada yang ada dia punya high value lah dan boleh yang dapat boleh dimakan pendapatan lah juga yang adalah manfaatnya, tidaklah bunga hati-hati itu kau guring di kuali. Ada kan di Facebook. Boleh jatuh dimakan. Iya, memang boleh makan. Saya tidak, saya imagine kan kalau saya makan warna-warni kali mulut saya nih. Oke, itu dan bermulanya kau tanam apa dulu? Kau bagi dorang apa dulu? Rosemary? Mula-mula kami kasih sweet basil, rosemary, thyme. 3 jenis ni lah. So dari thyme, lepas tu dia buat penanaman herba, lepas tu dia bawa lagi audible flower. Audible flower ni ada dalam coklat, boleh makan juga terus. Lepas tu dia buat lagi ini sekarang salt. Dia buat lagi ini Ecoprint. Kami panggil dia tie dye nih, bro. Macam tie dye kan? Macam tie dye. Tie dye itu dia teknik aja. Nih teknik steam bundle. Steam bundle macam mana? Steam bundle kita steam dia lah, kita kasih bundle baru kita steam. Kalau tie dye kita ikat, kita rendam. Ini ketuk-ketuk daun nih, bro. Ketuk-ketuk hammering punya. Hammering lagi. Oke. Tidak tahu. Dia semua ecoprint, dia punya teknik saja lain lah. Oh, paham. So, inilah yang dijalankan oleh community di Bundu Tuhan. Oke, daripada penanaman sampai dorang buat end product dan sekarang nih dorang tengah buat kelas juga. Buat juga ekoturism. Nah, lepas itu bukan si Airin yang bercakap, orang-orang dia yang bercakap. Inilah community builder punya impian di mana bukan dia yang sudah bercakap. Maksudnya dia kena lahirkan Kak Rozia. Kenapa nggak sudah Kak Rozia? Mau lari kah? Dia ya produk. Jam 2. Ada orang kah boleh ganti? Oke. Gina, pinjam dulu sini. Oke. So, itu yang dibuat di Jumawangi, di Bundu Tuhan. So, kakak, yang saya paham, kakak punya produk ini, kita cerita. Nah, kita cerita pasal ini. Kakak punya telinga di sana kah? Tidak. Gina, pinjam dulu sekejap Gina. Oke, so ini adalah produk daripada Wapo, Pulau Umadal. Dekat. Oke, mentor kah tuh? Nggak kena marah kak? Nggak kena marah? Ada? Oke, so kita cerita sedikit kak pasal ini. Oke. Ini saya nampak ini apa? Ini dia
Ini dia, ini produk saya dan ini adalah bahan daripada leaf, kami panggil pandan. Dia pandan ni dia jenis daun yang panjang, yang ada duri. Dia punya proses dalam 1 minggu baru boleh kita anyam. Macam mana? Dia mula-mula ambil buang duri, buang duri lagi? Buang duri, berduri, masak, and then lepas tu masak, jemur, dia iris dia punya buang duri, and then lepas tu masak, lepas tu jemur, lepas tu jemur lagi untuk diwarna. Masak lagi untuk diwarna. Maksudnya ambil dari pokok, buang duri, lepas tu masak, lepas tu jemur, lepas tu kasih warna baru jemur. Ya, jemur lagi baru warna. 2 kali jemur. Jadi maksudnya gap dia tuh dari jemuran pertama berapa minggu? Makan sampai 1 minggu. 1 minggu. Lepas tu warna 3 hari. Dalam 3 hari baru boleh warna. Belum lagi buat. Belum lagi buat. Belum lagi anyam. Belum lagi. Oke. So bukan senang tahu, bukan senang proses ni pandan dan sampai jahit sampai siap. Saya dapat terasa sudah macam mana. Kita punya tangan sampai berdarah. Berdarah, memang berdarah. Kalau tidak pandai memang berdarah. Sebab dia banyak duri. Kalau kasih lembut tu bukan senang. Dia mesti kasih lembut betul. Sebab dia keras. Ya, dan kalau dia keras, teknik dia supaya dia sangat putih. Air beras kami kasih rendam dia dalam 1 malam. Dalam air. Daun yang sudah kering? Ya, yang sudah kering. Baru dia putih? Ya, baru dia putih. Ya. Mula produknya. Saya tidak percaya ini duluan keluar. Ini bersih yang paling awal. Tidak. Dia mesti ada inovasi atau dia mesti ada Ada urutan kayak. Mula-mula kami jual adalah tikar. Tikar macam tu. Dia bermula daripada tikar. Bila kami dibantu oleh NGO dari WWF, dia mau tolong kami macam mana kami kasih luaskan dan buat perbagaikan produk. Dia orang panggil Keraptangan Malaysia dan dia orang bagi kami kursus. And then lepas kursus tu kami dapat idea dan pendidikan inovasi baru, idea baru untuk kami kasih luaskan kami punya produk dan buat macam mana dan berbagai desain yang diorang bagi. So kami dapat latihan daripada Keraptangan Malaysia dan sebagai keusahawanan craft lah. Yep. Oke, warnanya. Sebelum karena closingan, karena Culik sudah dia pergi menset. Kami kasih lepas dia dulu. Gina, 2 minutes. Oke, warna yang kami pakai adalah warna daripada Keraptangan Malaysia juga. Dia punya warna dan yang lain-lain ini daripada Singapura. Mungkin dia ada kimia. Tapi yang dari Keraptangan Malaysia memang tiada lah. Ya. Boleh. Ya, boleh. Warna itu ada yang daripada Singapura dan Sabah. Sabah Keraptangan Malaysia bagi. Memang ada warna dari khas daripada Keraptangan Malaysia. Dia macam dari tanah liat, macam unik macam daripada alam semula jadi. Ya. Macam tidak pasti. Ya. So kita start dari tikar. Ya, betul. Ya, jadi dia jadilah begini. Ya, dia jadilah begini dan saya rasa baru-baru ini kami dapat sampahan banyak juga baru nih. Ya. Bagaimana daripada Yayasan Inovasi Sabah. Ini produk sampai dijual di luar negara. Luar negara angkata bangsa sudah. Pasti orang pulau 45 menit dari darat di sana sampai luar negara dia punya produk. So itu yang ada di Pulau Padar. Iya. Dan saya tertarik dengan penyu dan itu yang kita yang Pulau Padar. Iya. Buat. Mana kasih? Mana kasih kok? Ya. Mana juga kan? Tidak. So Oke. Itu 80. 80 ya.
Oke, biasanya ini dia nggak tahan. Dia cepat rusak, betul? So apa kemudian cara untuk tahan ini produk supaya dia tahan lama kali proses? Dekat di situ. Kali air, maksudnya kadang kalau dia kena air dia rusak. Apa yang kamu boleh tawarkan kepada pelanggan bahwa ini adalah dia lebih tahan? Ada nggak? Ada sebab ini kalau saya jadi kita sejak kita pakai macam mana jangan sampai dia kena air hari-hari, tidak boleh. Penjagaan kita itu penting. Kalau saya punya bag itu ada 6 tahun sudah, masih lagi. Ya, sudah berapa negara dia jalan masih lagi. Kalau pandan dengan kelarai memang lain. Kelarai adalah lain, dia punya bunga, bambu adalah lain, dan bambu saya memang tidak samalah dengan ini. Oh, Ya. dia punya material dia. Sama saja kah atau macam mana? Tidak sama. Kalau pandan memang lain dengan mangkuang lain. Sebab Sarawak dia pakai mangkuang, tidak sama dengan kami punya pandan. Dia keras, sangat besar. Ya. Tidak lembut, dia lembut. Paham. Oke. Ini kita beli, kita support. Kita support community. Kita beli, sudahlah cantik, kita support community, kita support lagi penyu. Nah, jadi maksudnya, puas hati lagi kita beli. Tersangkut ini dia punya tangan-tangannya comel, cantik, dan dia orang bilang affordable lah, affordable. Kalau biasanya kita pergi exhibition, wah Gucci. Ya, so ini yang ada di Pulau Madal, Wapo buat. So Farni, beralih kepada Farni. Oke, so Farni, daripada start kacang tanah. Oke, kita start daripada kacang tanah. Time tuh kau buat sendiri Jaka? Time saya buat kacang panggang tuh saya memang buat sendiri, dan sampai sekarang pun saya memang buat sendiri lah. Dan bahan mentah tuh kacang tanah tuh sendiri saya beli dari petani di sekitar Kota Morodo, Pitas begitu. Oke, so daripada kacang tanah buat sendiri, and then kita terjun kepada apa kau punya? Jo, tolong bagi tahu Hans, please. Hans, sekejap kita kasih habis ya. Oke ya, tunggu ya. Ayo angkat lain nih. Guys. Nah, kami berjualan dulu kami. Berjualan kami bunga. So, ini kami punya jualan, Fanny cerita. Oke. Masa mula-mula kami perkenalkan kursus bunga dari kulit jagung nih. Peserta dia tertanya-tanya, adakah orang mau beli produk yang diperbuat daripada sampah? Oh my god, soalan yang sangat menyakitkan hati. Adakah orang mau beli produk yang kena buat dari sampah nih? Siapa yang mau beli produk yang daripada sampah nih? Oke. Iya, sebab kulit jagung nih dibuang-buang saja, dibakar begitu saja. Tapi selepas kami habis buat kursus, selepas 1,5 bulan kami promote lah bunga nih. And then kami dapat tempahan, community dapat tempahan pertama sebanyak 150 kuntum bunga. And then dari sana dia orang punya mindset kan terus bertukar sudah, ada lampu-lampu sudah. Ada lampu sudah, ada cahaya dalam otak. Iya, ada cahaya sudah. Rupanya sampah ini pun boleh menghasilkan, juga, boleh jual. Boleh jual juga, ada juga rupanya orang membeli. Sisa. Tuh. Lepas nih Hans tuh nah kita punya guest. Lepas nih ya, aku masih di sana. Oke, teruskan. So lepas tuh masa permulaan tuh kami punya community boleh buat 3 desain bunga sajalah. Sekarang dia orang boleh buat, kami sudah ada
hampir 40 desain bunga yang ada. Uy. Dia orang ada buat anak patung dan dia orang ada buat beberapa decoration untuk perayaan lah, macam pokok Christmas, masa hari raya. Tahun ini dia orang ada buat decoration untuk dorang buat ketupat untuk dekorasi lah. So setakat ini hanya itu saja produk yang berjaya dihasilkan. Ya betul. Tapi yang ini industri craft tangan menggunakan sisa pertanian nih, kalau di negara kita dia macam tidak famous. Tapi kalau di luar negara macam Filipina, Indonesia, sebenarnya dia orang sudah start buat nih craft kulit jagung dari 2018 lagi. Kita mulai 2022. Oke. Dan dia orang punya produk sudah pelbagai, ada bag, ada dompet. Kita baru bunga nih. Ya, kita baru bunga nih sebab kita tiada tenaga mahir yang boleh ajar, Jadi Bang. yang kamu kan nih? Yes. Tolong dulu. Of course. Tolong dulu kami kasih cari kami tenaga trainer yang boleh bantu community kami hasilkan produk setanding dari pengusaha dari luar negara tuh. Sebab dorang punya bag, dorang punya dompet sangat cantik. Sangat cantik dan sangat premium, sangat berkualiti. Paham. So, kami sangat perlukan tenaga pengajar. Kami sangat perlukan tenaga pengajar yang boleh ajar community kami. Itu dia. Oke, Ya, betul. alright. Habis sudah, kami sedang menunggu lagi another kita punya guest untuk ROR. So terima kasih kepada semuanya Thank you, wanita-wanita thank hebat, you. 3 wanita hebat di sini. 4 lah, Mbak. Saya pun mau hebat juga. Iya, saya juga 4. Oke, 4 orang wanita hebat di dalam sini. Oke, kita mendengar dorang punya perkongsian yang sebenarnya kekuatan itu dorang adalah daripada wanita itu sendiri, kan? Dimana kita pengalaman sendiri. Kami masih menyibuk dengan berapa kau punya pendapatan ini, cukup kah tidak? Kami sibuk. Anak kau sekolah kah tidak? Kami sibuk. Daripada ibu-ibu di luar sana, daripada sibuk membawang anak kau kawin dengan siapa, anak kau kerja apa. Bagus kamu sibuk. Macam mana kita mau meningkatkan pendapatan kita nih? Ya, betul. Macam mana kita mau majukan kehidupan kita nih? So itu ibu-ibu di luar sana. Jangan sibuk hal orang, sibuk hal dengan yang benda-benda beginilah. Benda-benda beginilah macam mana kita buat kulit jagung dari dulu 1 biji jagung 2 ringgit kah? 1 biji jagung, ada kami punya community, dulu dia jual jagung, dia beli 1 ringgit, dan dia jual 2 ringgit. Bila dia sudah dia tahu macam mana urus kulit jagung, macam mana mau hasilkan craft, dia punya keuntungan meningkat sehingga 12 ringgit 1 biji. Tongkol jagung 12 ringgit. Dari 1 ringgit ke 12 ringgit, di mana zero waste untuk 1 tongkol jagung. Jadi maksudnya ini yang kita mau. Kalau rural area punya community boleh buat, kenapa bukan di urban? Yes. So kita kena cuma satu, bukan pasal awareness lah saya rasa. Kalau di urban nih kan, urban nih sudah banyak terlampau awareness, tapi dorang tiada yang mau buat nih. Siapa yang mau buat? Sebab dorang rasa tiada ketertanggungjawaban kepada alam sekitar, kepada manusia lain. So, ini yang kita perlu ambil iktibar daripada rural areas itu sendiri, wanita-wanita hebat ini sendiri, macam mana dorang membangunkan community dorang. Walaupun 45 menit daripada darat, walaupun berapa dari Keke? Berapa jam dari Keke? Berapa jam? 3 jam. 3 jam dari Keke, kau 1,5 jam dari Keke, tapi masih boleh buat produk pun sampai luar negara. Orangnya pun sudah terbang kemana-mana. Aku nggak tahu juga lah. Aku lagi belum terbang nih. Aku pun belum terbang. So, terima kasih kepada Irene, terima kasih kepada Rosia, terima kasih kepada Farni, Dumawangi, Wapo, dan Konhas. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa di another slot dengan kita punya guest di ROR Rhythm of Rimba. Bye-bye.